Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin 5 orang yang connect ya, Bapak Ibu ya. Dan pertemuan kita kali ini akan saya rekam. Oh, ini ada Bu Ari. Halo Bu Ari, apa kabar Bu Ari? Selamat pagi Bu Ari. Halo Bu Ari. Bu Ari, selamat pagi. Ada Bu Ari, ada Bu Erna ya. Bu Erna, halo Bu Erna. Bu Erna, selamat pagi. Bu Erna. Halo Bu Erna. Tidak dengar mungkin Pak. Tidak dengar. Oh, Bu Tari bisa dengar suara saya ya? Saya dengar Pak. Oh ya. Bu Erna bisa dengar suara saya? Bu Ari? Katanya nggak dengar itu Pak. Bu Ari bisa mendengar suara saya? Halo Bu Ari. Halo Bu Ari. Yang kuning. Yang kuning, kuning. Halo. Halo, Bu Ari bisa dengar suara saya, Bu Ari? Bu Erna bisa dengar suara saya? Halo. Halo Bu Erna, Bu Ari bisa dengar suara saya? Halo. Halo. Kok malah hilang semua? Ya, ini ada Bu Novi. Selamat Pak. pagi Bu Novi, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah bergabung dengan kita. Halo Bu In bisa dengar suara saya? Bu In bisa mendengar suara saya? Ah, Bu Erna, halo. Bu Erna? Halo, bisa dengar? Bisa. Oh iya, bisa. Terima kasih. Ya, halo Bu In, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Ya, jadi gini Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita terkait pembelajaran itu learning management system ya, pembelajaran daring. Jadi kalau kita melaksanakan pembelajaran daringnya via WhatsApp, saya yakin Bapak Ibu akan menemui banyak kesulitan, terutama apabila Bapak Ibu mengunggah materi lewat WhatsApp, mengunggah materi, kemudian nanti akan dikomentari oleh anak. Nah, lama-lama materi Bapak Ibu yang diunggah lewat WhatsApp tadi nanti akan hilang karena tertutup oleh komentar anak. Gitu ya, saya kira ya. Gitu ya. Mungkin seperti itu kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya ya. Sekali lagi, misalnya Bapak Ibu mengunggah materi lewat grup WhatsApp, materi atau tugas atau apa saja lah. Kemudian akan dikomentari oleh siswa.
nanti lama-kelamaan materi tersebut akan tertutup oleh komentar anak, sehingga kemungkinan anak yang tidak mengikuti diskusi dengan baik, tidak mengikuti diskusi dengan runut, akan tidak tahu materi yang telah disampaikan di sebelumnya. Mungkin seperti itu kendalanya. Ya. Kemudian untuk mengatasi tersebut kita menggunakan yang namanya learning management system. Nah, learning management system ini memang dibuat untuk kegiatan pembelajaran sehingga susunannya sudah tersistematis, dengan mudah difahami dan diketahui oleh siswa. Jadi nanti tidak ada lagi anak yang ketinggalan materi, tidak ada lagi anak yang nggak tahu tugasnya, karena sudah dibuat terstruktur. Jadi nanti di LMS itu ada materi, dan itu tidak akan tertutup oleh komentar anak, materinya tadi. Kemudian juga tugas, nanti anak akan tahu tugasnya. Nah, itu ya learning management system ya. Dan saran saya seperti kemarin, learning management system yang kita pakai adalah Google Classroom. Kenapa kok pakai Google Classroom? Kan ada banyak LMS, ada banyak learning management system, misalnya Edmodo, Psikologi, kemudian juga apa ya, banyak pokoknya ya. Kalau kita pakai Google Classroom, komunikasi datanya itu cenderung, komunikasi internetnya maksudnya ya, itu cenderung simple, cenderung sedikit. Itu Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai Google Classroom, itu konsumsi datanya cenderung sedikit. Kalau kita pakai Psikologi atau Edmodo, itu cenderung konsumsi data internetnya banyak, mengkonsumsi banyak. Jadi menurut perkiraan saya atau mungkin analisis saya, kalau kita pakai Google Classroom nanti siswa tidak akan banyak menggunakan data internet. Ya, mungkin yang sudah memakai Google Classroom kan ada semacam pemberitahuan ya. Kalau ada materi baru, itu ada semacam notifikasi seperti WA, ada pesan masuk seperti itu ya. Ada pesan masuk. Kemudian anak membaca notifikasi tersebut. Begitu. Mungkin sampai sini ada yang kesulitan. Kemarin saya lihat punyanya Bu Tari itu sudah bagus, punyanya Bu Tari ya. Sudah ada sistematikanya, ada materi dan lain-lain. Punyanya Bu Ari saya lihat masih sederhana, belum ada sistematikanya. Kemudian juga Bu Novi sudah saya sudah masuk sebagai guru. Bu Novi, halo. Sudah. Oh, sudah ya, Pak. Sudah dibuat tersistematis ya. Ada materi, tugas gitu. Ada materi, saya memberi materi, video, infografis, kemudian rekaman suara yang saya buat sendiri. Oh iya. Ya, berarti sudah ya. Kalau Bu Erna, halo Bu Erna. Belum mencoba lagi. Belum. Silakan dilihatkan Bu Erna yang kemarin ya. Silakan dulu. Ya, nanti saya coba lagi, Pak. Ya. Terkait instruksi dari Pak Kacabdin, poin mengenai hemat data yang apa? Data yang ringan ya. Nah, untuk mengantisipasi atau untuk solusi dari instruksi Pak Kadinas tadi, Pak Kacabdin, yaitu materinya yang ditaruh di Google Classroom maupun di WA Group dibuat berbasis teks. Maksudnya materi Bapak Ibu itu diketik di Word atau di Notepad kan bisa ya. Kalau HP itu ada Notepad ya. Materinya diketik di situ. Nah, tentunya Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk menyusun materi dengan baik. Kemudian disimpan, kemudian diunggah di grup WA, atau kalau pakai Google Classroom ditaruh di materi.
Nah, nanti kan siswa akan bisa mengakses, membuka materi tersebut dalam bentuk teks. Kalau bentuknya teks itu lebih ringan akses datanya, gitu. Kemudian yang solusi berikutnya berbasis audio. Bapak Ibu bisa membuat rekaman audio pembelajaran tentunya ya. Pura-puranya Bapak Ibu ngajar siswa meskipun hanya di ruangan Bapak Ibu masing-masing, ya. Rekaman audio tersebut kemudian diunggah di grup WA. Nah, kalau pakai WA ya. Atau kalau di Google Classroom bisa diunggah di materi. Nah, kalau audio ini filenya cukup besar ya, tapi tidak sebesar kalau Bapak Ibu membuat video. Kalau video tentunya filenya lebih besar ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan teks untuk menghemat data, gunakan teks dalam menyampaikan materi atau juga audio. Audio itu mungkin agak besar ya ukuran filenya ya. Gitu silakan nanti disiapkan untuk materinya berbasis teks atau audio. Kemudian Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin agak capek nulis, ngetik, Bapak Ibu bisa memanfaatkan WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu ada fasilitas text, speech to text. Ya, di WhatsApp itu ada fasilitas speech to text. Ketika Bapak Ibu mau mengetik sebuah teks, itu ada opsi mikrofon ya, ada tombol mikrofon ya. Ada tombol mikrofon. Nah, kalau Bapak Ibu pencet mikrofon, bukan mikrofon yang audio, mikrofon yang satunya, yang di alfabet itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Speech to Text. Nanti dipencet, Bapak Ibu ngomong, otomatis suara Bapak Ibu akan berubah menjadi teks. Nah, ini kalau Bapak Ibu males untuk mengetik teksnya ya. Mungkin ada yang pernah nyoba itu Bapak Ibu, speech to text melalui WhatsApp. Nah, mungkin nanti akan saya carikan video atau mungkin tutorial lebih lengkap ya. Saya ulangi lagi, apabila Bapak Ibu males untuk mengetik pakai HP, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas speech to text yang ada di WA. Ya, speech to text. Mana, Pak? Misalnya yang itu, Pak. Yang ini, yang di sini yang ada gambar mikrofon, yang bawah itu ada tulisan bahasa itu, Pak. Inggris, terus bawahnya ada gambar mikrofon itu. Iya. Ya, coba dipencet. Dipencet, kemudian uji coba. Kok nggak bisa, ya? Bu? Untuk uji coba. Oh iya, Pak, bisa, Pak. Bisa ya? Ya, sudah coba bisa. Makasih, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu menyampaikan materinya dengan cara speech to text tadi, kemudian disimpan atau di copy, dipaste di notepad atau apa, kemudian ini diunggah lewat grup WA. Gitu. Sebenarnya kalau kita pakai notepad itu kayaknya nggak bisa itu. Jadinya TXT, Pak. TXT ya. Disimpan, iya, jadinya TXT. Ya. Oke, itu cara mudah untuk membuat materi pengajaran melalui speech to text yang ada di WhatsApp. Gitu. Speech to text yang ada di WhatsApp. Saya dulu biasanya mengirimnya ke nomor WA yang nggak kepake. Misalnya nomor WA anak saya yang
sudah tidak aktif. Nah, nomor WA yang sudah tidak aktif, itu kan masih bisa dikirimi teks ya. Nah, kemudian saya membuat materinya, saya kirimkan ke anak saya tersebut. Monggo Pak Aris. Ini Pak Aris baru masuk, monggo. Boleh nongol di sini Pak Aris. Ya. Halo Pak Aris. Nggih, monggo Pak. Nggih, monggo. Oke, jadi praktek yang telah saya lakukan, saya mengirim pesan kepada nomor WA anak saya yang sudah tidak terpakai. Ya, dengan menggunakan fasilitas speech to text tadi, ya, speech to text, yaitu pada tombol ketik, tombol alfabet yang ada tanda mikrofonnya itu ya. Nah itu terkonek dengan Google Speech to Text. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu. Gini Pak, saya mau sharing aja. Ya. Dari teman-teman saya yang guru. Jadi mereka pembelajarannya online tuh lewat grup WhatsApp. Kemudian beliau-beliau teman-teman saya tuh masuk ke setiap kelas. Nah, jadi setiap kelas itu ada jadwalnya, yang buat jadwal itu sekolahan. Jadi kayak pembelajaran biasa, cuman kita live-nya itu ya kita dari mulai VN, voice note, kemudian materi, ngetik, kemudian ada gambar-gambar atau apapun, kita live di sana. Jadi misal ada pembelajaran dari jam 7:30 sampai jam berapa itu pelajaran sejarah. Jadi saya live di grup kelas, kemudian saya nge-share materi, anak-anak juga menanggapi, tapi harusnya anak harus live di sana. Jadi anak-anak harus online, dan itu harus terstruktur, misalnya ada jadwalnya dari sekolahan fix. Jadi anak-anak saya masuk ke kelas, anak-anaknya sudah online semua. Jadi kayak gitu Pak. Kalau misal kalau mau pembelajaran online itu secara live kayak di kelas, cuman kita pakainya grup WA. 5 jam. Oh iya, bisa itu, bisa Bu. Tapi tentunya kan ada positif negatifnya ya. Kira-kira anak-anak itu sanggup enggak online bersama-sama? Iya, maksudnya gitu Pak. Iya, yang saya takutkan tuh kemarin saya mau kayak gitu, cuman anaknya online apa enggak, udah bangun apa enggak, atau mungkin di rumah lagi ngapain seperti itu. Iya, iya. Silahkan kalau seperti itu, kalau teknisnya saya serahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu guru pakai yang tekniknya Bu Novi, itu tentunya ada plus minusnya. Apakah anak ketinggalan, ataukah anak mungkin repot ya, yang namanya di rumah kan agak terganggu ya, nggak bisa konsen mungkin, diganggu oleh adiknya, diganggu oleh, disuruh-suruh oleh orang tuanya atau bagaimana ya. Tapi saran saya Bapak Ibu juga meninggalkan jejak pembelajarannya di LMS. Jejak pembelajarannya di LMS. Itu sebagai backup. Itu sebagai backup. Jadi misalnya ada anak yang ketinggalan, bisa mengakses materi di LMS-nya. Mungkin seperti itu, ya. Ada jejak pembelajarannya, Bu. Materi pembelajarannya diupload juga di LMS. Jadi kalau ada anak yang ketinggalan bisa mengikuti di LMS-nya. Kemudian untuk penjadwalan, sekali lagi saya serahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Ya, jadwal sekolahan kita sudah ada. Silakan bisa dipakai. Ya, bisa dipakai jadwal pembelajaran yang sudah ada dari kurikulum, jadwal rutin maksudnya ya, jadwal pembelajaran rutin ya, bisa dipakai, atau Bapak Ibu membuat kesepakatan sendiri dengan siswa masing-masing. Itu saya persilahkan. Ya, sekolah tidak bisa memaksa bahwa PBM online itu harus sesuai
jadwal tatap muka seperti biasa. Tidak bisa memaksa, hanya bisa menganjurkan saja ya. Hanya bisa menganjurkan saja. Silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan PBM langsung tatap muka konvensional ke daring. Jadwalnya maksudnya ya. Jadwalnya silakan dilanjutkan dari tatap muka langsung ke daring, silakan. Atau Bapak Ibu membuat kesepakatan dengan siswa sendiri. Pembelajarannya seluruh siswa, misalnya saya lihat kimia itu hari Selasa dan Kamis, mungkin seperti itu. Bisa diakses seluruh siswa kelas 10. Atau bagaimana terserah Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Saya mau tanya Pak, satu. Kita upload jurnal di Siadik atau di jurnal sekolah itu tiap hari. Iya, tiap hari. Terus mungkin tidak hanya saya, karena saya itu kan ngajarnya kelas 11 sama kelas 12. Yeah. Kalau kelas 11 mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau kelas 12 itu kan sekarang sudah tidak ada pelajarannya. Yeah, karena memang iya Bu. Untuk yang Bapak Ibu guru yang ngajar kelas 12, karena berakhirnya secara fakta mereka kan ya sudah selesai. Iya, betul. Secara fakta. Ya, betul Bu. Ya, karena untuk Bapak Ibu guru yang ngajar kelas 12, karena sudah selesai ujian sekolah, maka kegiatan pembelajaran dianggap selesai. Dianggap selesai ya. Tidak ada lagi materi pembelajaran untuk kelas 12. Tapi misalnya Pak ada anak yang minta bimbingan untuk mengikuti UTBK, silakan. UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer itu ya. Mungkin Bu Tari bisa membuat kelas Google Classroom untuk persiapan UTBK. Bagi anak yang berminat saja. Saya buat hanya satu kelas, Pak. Saya buat satu kelas untuk kelas 12. Lah, mungkin kesulitan karena kita harus ngupload jurnal tiap hari. Mungkin kalau kan misalnya saya itu di hari Selasa itu kan hanya kelas 12 saja. Yeah. Sedangkan hari Selasa itu saya harus upload jurnal dan ada bukti gambar yang harus saya upload. Kalau kita katanya kan nggak boleh materi yang berat-berat. Mungkin kalau ada anak yang konsultasi ke saya tentang materi bisa saya jawab. Atau untuk kalau misalnya nggak ada anak yang konsultasi tentang materi yang akan dia pergunakan untuk persiapan UTBK. Saya itu bingung Pak, yang saya upload apa? Buktinya kalau saya melakukan pembelajaran gitu loh Pak. Ya, kalau memang tidak melakukan kegiatan pembelajaran, tidak mengunggah jurnal nggak apa-apa Bu. Nggak usah mengunggah kalau jurnal. Kalau misalnya Pak, misalnya karena mungkin kelas hari Selasa saya hanya kelas 12 dan kebetulan tidak ada anak yang tanya tentang materi untuk persiapan UTBK. Saya belajar tentang sesuatu lah. Untuk misalnya kemarin saya belajar tentang kuisis. Terus yang saya upload seperti itu boleh tidak, Pak? Oh, boleh. Ya. Boleh ya, Pak? Berarti tidak harus KBM toh, Pak? Tidak harus KBM. Sebagai guru boleh ya, Pak? Nggih, silakan. Jadi Bapak Ibu selama kegiatan masa tanggap darurat COVID-19 ini, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran atau belajar mandiri. Bapak Ibu belajar mandiri ya. Ini kan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Silakan Bapak Ibu belajar mandiri melalui tutorial di YouTube atau mungkin mengikuti diklat online. Nah, kemarin saya lihat itu saya diberitahu Pak Aris ikut diklat online di Semarang kalau tidak salah, diklat online. Dan juga beberapa hari yang lalu saya menginformasikan ada diklat online yang tentang Google Classroom. Nah, yang gratis. Mungkin kalau saya pantau sih dari kita nggak ada yang ikut kayaknya ya. Ya, silakan ikut seperti itu. Banyak sekali saat ini lembaga-lembaga yang menyelenggarakan diklat online selama masa tanggap darurat COVID-19 ini. Gitu. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa. Pak. Ya. Gimana Bu Novi? Halo. Ada dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan. Nah, itu ada namanya rumah belajar.
itu diaktifkan kembali. Kemarin kan sempat tidak aktif, sekarang diaktifkan kembali. Nah, itu ada namanya Sapa di apa gitu, itu untuk SD, SMP, dan SMA, SMK. Nah, di situ ada pembelajaran gratis online, di situ ada tutornya, tapi pakainya harus kita download kayak aplikasi gitu yang khusus dari kementerian tadi. Jadi di sana anak-anak bisa belajar, tapi tutornya itu dari rumah belajar yang ditunjuk langsung sama kementeriannya di sana. Kemarin saya udah coba kelas 10, itu ada beberapa anak yang ikut, dan audiensnya itu sekitar 200-300-an orang. Oh iya, ya. Itu free, Bu ya? Bisa diakses lewat HP, Bu ya? Bisa. Itu tapi setiap hari itu ada jadwalnya. Jadi di sana ada, di webnya itu ada jadwalnya, kelas mungkin hari Senin jam segini sampai jam segini pelajaran apa, itu kelas berapa, itu ada jadwalnya langsung, tuh ada tutornya. Oh ya, ya silakan di-share ke grup kedinasan, Bu ya, yang informasi tentang itu, Bu ya. Iya, Pak. Ya. Oh ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan siswa-siswi kita yang dari keluarga tidak mampu, insya Allah hari ini nanti akan diambil oleh Mas Reza paket kartu perdana dari Telkomsel ya. Kartu perdana tersebut disertai dengan voucher katanya 10 giga, tapi yang bisa dipakai 8 giga. Mungkin itu saya nggak tahu bahasa orang Telkom itu. Isinya 10 giga, tapi yang bisa dipakai 8 giga. Mungkin yang 2 giga untuk data apa, saya kurang paham. Dan paket perdana tersebut nanti ada pulsanya Rp5.000. Nah, nanti mohon kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang membagikan kepada siswa-siswi kita yang tidak mampu, agar diinstruksikan nanti begitu terima kartu perdana, langkah pertama adalah mengaktifasikan kartu perdana pakai NIK itu ya, pakai KK itu ya. Nah, mengaktifasikan, setelah itu mendaftar ke ruang guru. Karena ruang guru saat ini kerjasama dengan Telkomsel, untuk bisa mengikuti kegiatan di ruang guru hanya dengan membayar Rp10 kalau nggak salah, ya, dan memperoleh kuota 30 giga selama 1 bulan. Harapannya nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu dari ruang guru, dan nanti kuotanya yang 8 giga, yang realnya 8 giga, mohon agar nanti anak-anak itu hemat memakai data. Paling tidak harapan dari sekolahan 8 giga itu bisa untuk 2 bulan. 8 giga itu bisa digunakan selama 8 bulan. Begitu nggih? Mungkin hari ini akan diambil, besok Senin bisa dibagikan kepada siswa-siswi kita yang kurang mampu. Dan kemarin juga saya minta bagi Bapak Ibu guru GTT juga dialokasikan untuk dapat kartu perdana tersebut. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sudah ada peringatan bahwa pertemuan kita yang gratis ini tinggal nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe 10 menit, jatah kita 40 menit ya. Ya, monggo Bu Tari ya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja Pak. Ini kan yang kelas 12 itu kan bukannya kelihatannya sudah mulai buat nilai akhir. Untuk yang Bapak Ibu guru yang ngajar mapel itu kan harus persiapan untuk nilai rapot. Kalau bisa untuk server rapot mulai di itu Bapak Ibu guru yang mapel nanti bisa mengerjakan nilai di rumah masing-masing. Sudah mulai persiapan gitu loh Pak. Nanti daripada perpecahan kelas 10, kelas 11 ini nggak Bapak. Ya Bu, nanti akan saya sampaikan kepada Mas Khalil ya, yang admin rapotnya. Mas Khalil mungkin bantu Mas Reza sama kalau Pak Yuli tidak mungkin kan Pak Yuli jadi itu. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Siap. Halo Pak Adi, ini Kak suaranya ramai, ada anak-anaknya ya, ramai sekali. Pak Adi ingin menyapa teman-teman. Halo Pak Sudi. Halo Pak Adi. Halo. Itu tadi suara anak-anaknya ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyapa teman-temannya, monggo Bu Erna, Bu Ari, Bu Novi, monggo silakan. Sebelum kita akhiri.
Monggo. Salam untuk semuanya aja Pak. Semoga semuanya dan keluarganya sehat walafiat. Ya, terima kasih. Salam kembali. Halo. Pak Adi mau ngomong sesuatu? Pak Adi, halo. Belum mandi kayaknya Pak Adi. Ya, Nih. Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, kayaknya belum mandi Pak ya, Kak Bluder itu. Iya Pak, masuk Bluder PP itu. Gabah, Pak. Oh, PP Gabah sambil menjemur diri ya. Alhamdulillah. Bagi ya Pak. Gabahnya kan sudah iya. diserap dibagi ya, bawa sekolahan nanti ya kalau sudah masuk ya. Ji, siap. Oke. Nanti katanya saya yang bawa bandeng, Jena yang bawa berasnya. Oh iya, jelas itu. Masih ada 7 menit. Monggo kalau mau nyapa-nyapa. Masih ada 7 menit. Pak, Halo, Bu sebentar. Erna. Halo. Kelas 12 itu intinya kalau ngupload jurnal itu boleh ngupload, boleh tidak gitu nggih? Ya, nggak Untuk apa-apa. kelas 12. Ya, memang kelas 12 ya ada kegiatan pembelajaran kok, sudah selesai. Kecuali Oke. bagi anak yang pengen minta bimbingan untuk UTBK itu. Ya. Bu Ari pengen nyampaikan Pak, sesuatu? jaga kesehatan ya. Oh iya Pak, siap-siap Pak. Terima kasih Pak. Tapi mudah-mudahan ini Ya. pamutan aman kok. Kan sembuh ya itu yang dari Pegal itu sudah sembuh orangnya ya. Mudah-mudahan. Ya, pokoknya jaga kesehatan terus, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Hadi. Halo Bu Ari kok. Ya. Bu Ari kok tidak kok senyum-senyum saja. Monggo Bu Ari ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Halo.